Oke, di bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang yang bagian statistical descriptive data. Nah, apa itu statistical descriptive data? Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh namanya itu sendiri, yaitu cara mendeskripsikan suatu data yang kita miliki menjadi suatu angka yang dapat lebih mudah dimengerti ya. Nah, ada beberapa jenis dalam statistical descriptive data itu sendiri. Beberapa diantaranya yaitu nilai minimum, nilai kuartil dari 1 hingga 3, nilai maksimum, varian, standar deviasi, range, mean, median, dan yang terakhir modus. Oke. Nah, kelompok kami di sini menggunakan Excel. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sejelas mungkin bagaimana kami mendapat nilai-nilai seperti ini ya, baik untuk panjang dan lebarnya. Oke. Yang untuk nilai yang pertama ya, lanjut aja, yaitu untuk nilai minimum. Nah, sebenarnya di dalam Excel cara mencari minimum kuartil 1 sampai 3 dan nilai maksimum itu hampir sama. Nah, cuman yang bedanya itu nanti di bagian akhirnya doang. Rumusnya itu untuk minimum kuartil 1, 2, 3 dan maksimum itu yaitu sama dengan kuartil include lalu kita misalkan masukkan data titik koma atau koma ya untuk beberapa rapor, dan nih lihat dari 0, 1, 2, 3 dan yang terakhir 4. Oke. Nilai 0 dalam kuartil include itu untuk mencari nilai minimum. Nilai 1 itu kuartil 1, nilai 2 kuartil 2 atau median. Kuartil 3 itu dengan nomor 3 dan 4 itu nilai maksimum. Oke. Misalkan di sini saya contohnya ngambil kuartil ketiga. Ini dapat 3 hasilnya, tapi ini untuk beberapa doang, bukan semuanya. Oke. Nah, di sini kami mendapatkan untuk jenis pohon jeruk panjangnya itu 2,5, ini kuartil 1-nya itu 4,2, kuartil 2-nya 5, kuartil 3-nya 5,6 dan nilai maksimumnya 8. Sedangkan untuk lebar itu 1,4, 2,6, 3 dan 4. Sedangkan maksimumnya itu 6,4 ya. Nah, kita lanjut ke varians. Nah, sebenarnya sebentar dulu, apa itu varians? Varians itu adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan seberapa tersebarnya suatu data dalam sampel atau kumpulan data atau populasi ya. Nah, digarisbawahi dalam suatu sampel. Nah, kita di sini menggunakan varian sampel ya, karena tidak mungkin kita mengukur seluruh panjang dan lebar daun jeruk untuk semua yang ada di dunia ini ya. Oleh karena itu, kita menggunakannya rumusnya dalam Excel sama dengan var.s. var.s ini adalah untuk varian sampel, sedangkan var.p adalah varian populasi. Misalkan kita ini varian var.s, lalu masukkan datanya, enter, dapat hasilnya. Kita dapat untuk panjang itu daun jeruk 2,291 dan untuk lebarnya 0,896. Lanjutnya di bawahnya itu ada standar deviasi. Nah, apa itu standar deviasi? Standar deviasi adalah suatu nilai statistik yang menentukan persebaran data dalam sampel atau populasi. Sama seperti yang varians tadi, kita menggunakan sampel karena lagi-lagi kita tidak mungkin menghitung semua jeruk yang ada di bumi ya. Rumusnya di Excel itu stdef, standard deviation. Nah, Inggrisnya ya. Terus .s, sampel ya, bukan populasi. Lalu kita tinggal masukkan data dan enter. Karena ini tidak bisa itu ya. Bentar. Stdef sampel. Lalu jika ingin stdef sampel, lalu masukkan data
lalu ubah dengan di sort ya, dengan Fn F4, enter. Nah, dapat. Oke. Untuk populasi sampel jeruk kita dapat 1,514 dan lebarnya 0,946. Lalu range. Apa itu range ya? Range itu dalam matematika yaitu nilai yang kita dapat ketika kita mengurangkan nilai yang paling besar dan nilai yang paling kecil. Berarti range itu selisih dari nilai maksimum dan nilai minimum. Oke. Sehingga kita dapat untuk panjangnya tinggal 8 dikurangin 2,5 dapat 5,5. Sedangkan untuk lebar berarti 6,4 dikurangin 1,4 sehingga dapat 5. Nah, tiga terakhir ini mean, median, modus. Sebenarnya ini udah dipelajarin di SMA ya. Nah, cuman kita mungkin tidak tahu cara menggunakan rumusnya di Excel, kecuali manual ya. Nah, sebenarnya ada rumus langsungnya di Excel itu. Mean atau rata-rata dapat menggunakan sama dengan average ya, average, lalu masukkan data, enter. Nah, untuk panjangnya kita dapat rata-ratanya 5,091 dan lebarnya 3,688. Median, sebenarnya kita tadi juga udah menghitung nilai median ya, yaitu nilai kuartil 2, kuartil include 2 sorry ya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa kok sama hasilnya? Karena seperti yang tadi saya udah katakan tadi, nilai include itu, kuartil include include atau memasukkan nilai maksimum dan minimum. Jadi datanya tidak ada yang diubah dari data awal. Sedangkan kalau tadi kita menggunakan exclude, nilai maksimum dan minimumnya akan dihilangkan sehingga kuartil 1, 2, 3-nya tidak akan sama. Kemungkinan besar tidak akan sama. Nah, makanya di sini nilai median dan nilai kuartil 2 sama 5 dan 3 ya. Tapi kalau tidak ingin menggunakan kuartil bisa juga menggunakan sama dengan median ya. Tinggal input data lalu enter. Nah, sedangkan untuk modus yaitu di matematika nilai yang paling sering keluar itu rumusnya sama dengan mode ya. Lalu tinggal input data. Sorry, ini harus di itu dulu, di sort. Sortnya bisa dengan Fn F4 lagi ya tadi. Oke, ini untuk jenis pohon jeruk. Nah, untuk jenis ketapang kencana, jenis pohon ketapang kencana juga sama aja caranya. Mean, median, mean, nilai minimum, kuartil 1, 2, 3 dan max itu sama-sama menggunakan stdef. Sama-sama menggunakan kuartil include. Misalkan ini yang nilai minimum ya, saya akan tarik sampai bawah. Nah, ini kuartil include, lalu sort Fn F4, lalu di saya titik koma 0. Oke, sebentar. B6 5 hingga 1, 2, 4. Oke, itu saya ada yang salah ngitung, berarti tadi ada yang kelewat. Tapi seperti itu intinya, sama-sama menggunakan kuartil include. Sama-sama menggunakan kuartil include. Lalu seperti yang tadi bilang 0, 1, 2, 3, 4 ya. Untuk minimum itu 0, untuk kuartil 1, 1, 2, 3 dan maksimum 4. Oke, kita dapat untuk panjang 1,2, 2,5, 3, 3,625 dan 4,7. Sedangkan untuk lebar 0,5, 1,75, 1,55, 1,8 dan 2,3. Variansinya juga masih sama, sama-sama menggunakan sama dengan var.s ya, sampel, lalu masukkan datanya. Itu kita dapat 0,5 dan 0,286.
Sedangkan untuk standar deviasinya sama juga, SCDFS dapat 0,707 dan 0,535. Untuk range-nya tinggal dikurang tadi nilai maksimum dan minimum, dapat 3,1 dan 1,8. Ini median modusnya seperti yang Anda bisa lihat, dapat 2,75, lalu 1,429 dan 3311. Ini buat pohon jenis ketapang kencana ya. Dan yang terakhir untuk mangga, masih sama rumusnya, cuman beda data doang ya. Ambil yang mangga mulai dari 5 sampai ke bawah. Kita nilai minimum sampai modus untuk panjang dapat 14,5, 18, 21,8, 25,65, 29,9, 27,538, 5,248, 15,4, 22,583, 21 dan 18. Sedangkan untuk lebar kita dapat 4, 4,6, 5, 5,45, 11,6, 0,361, 0,601, 7,6, 4,889 dan 5 dan 5. Oke, itu untuk bagian 1. Nextnya akan dijelaskan oleh rekan saya dalam bagian visualisasi data. Halo, perkenalkan sebelumnya nama saya Farel Malik Pirade dengan NIM 1030124000068 dari kelas IF 4806, dan pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan salah satu untuk visualisasi data yang telah kami kumpulkan melalui bar chart, khususnya untuk data ini. Nah, dari data ini akan kami buat bar chart untuk bagian jenis pohon. Untuk jenis pohonnya, di sini kami mengambil 3 jenis, yaitu pohon jeruk yang pertama, dan yang kedua ada jenis ketapang kencana, dan yang ketiga ada mangga, pohon mangga. Nah, untuk langsung saja kita mulai. Untuk kode RR-nya, sini saya akan mengimpor 2 library untuk membantu daripada plotting daripada bar chart-nya, yaitu ggplot2 dan dplyr. Nah, lalu kita masuk ke file path-nya, kita import file path-nya untuk import datanya. Ini untuk pembuat kolom dalam bar chart-nya. Nah, ini untuk plotting. Nah, oke. Ini adalah kodenya dan ini adalah hasil dari bar chart untuk distribusi jenis pohonnya. Nah, di sini kita bisa melihat jenis pohon mana yang paling sering maupun paling jarang diamati. Nah, untuk kasus di sini yang paling banyak diamati adalah mangga dengan frekuensi paling tinggi di atas 60, dan ketapang kencana sekitar 60, dan jeruk di atas 60 juga. Namun yang paling sering di sini lihat adalah mangga, dan yang paling jarang adalah ketapang kencana. Sekian penjelasan untuk visualisasi bar chart dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Sekula Putra Susanto dari kelas IF 4806 dengan NIM yaitu 1030124300043. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas besar statistik 3, yaitu pada bagian saya bagian exploratory data, yaitu dengan menjelaskan bagian distribusi data, kemudian terdapat histogram scatter plot, kemudian yaitu terdapat korelasi, dan yang terakhir box plot. Di sini yang pertama saya ingin menjelaskan tentang histogram tentang distribusi data dari panjang daun jeruk dan lebar daun jeruk. Di sini untuk histogram panjang daun jeruk, di sini
Untuk distribusi datanya cenderung normal, di tengah-tengah terdapat mediannya. Kemudian untuk histogram lebar daun jeruk ini lebih cenderung normal, namun sedikit condong ke kiri yang mengakibatkan bahwa distribusi data itu lebih mengarah positif. Kemudian untuk pada sketch repotnya di sini yaitu mengarah pada miring ke kanan yang menandakan bahwa lebar daun dan panjang daun jeruk ini jika dibandingkan maka korelasinya yaitu lebih mengarah pada yang positif karena lebih menunjukkan arah dari bawah kiri menuju kanan atas. Kemudian untuk korelasinya sendiri yaitu dihitung sekitar 0,9, yaitu di sini menandakan bahwa korelasi tersebut sangat tinggi dan sangat bisa diandalkan karena hampir mendekati 1. Kemudian selanjutnya adalah tentang distribusi data daun ketapang panjangnya dan lebar daun. Di sini untuk panjangnya terlebih dahulu yaitu distribusinya dari panjang daun ketapang ke sana di sini lebih cenderung normal yaitu berada di tengah-tengah. Kemudian untuk histogram lebar daun ketapang kencana sendiri di sini distribusinya cenderung lebih kanan, dan jika dilihat dari distribusi data itu jika kanan maka dia lebih condong ke negatif. Selanjutnya untuk sketch repotnya sendiri di sini yaitu tetap cenderung ke kanan, nilai positifnya sketch repotnya itu bernilai positif. Namun di sini terdapat kerenggangan data yang menyebabkan bahwa korelasi tersebut yaitu bernilai 0,6 yang menandakan bahwa korelasi ini kurang padat atau kurang tinggi dikarenakan memang data dari lebar daun dan panjang daun itu kurang akurat atau kurang tinggi pada lebar dan panjangnya. Kemudian untuk histogram panjang daun mangga mengenai distribusi panjang daun mangga dan lebar daun mangga, di sini untuk distribusi data panjang daun mangga yaitu cenderung normal namun lebih ke kanan yang menandakan bahwa panjang daun mangga ini distribusinya lebih mengarah ke sisi negatif sendiri. Kemudian untuk lebarnya yaitu ke kiri, yaitu distribusinya lebih ke kiri yang menunjukkan bahwa lebar daun ini menunjukkan bagian yang positif. Kemudian untuk pada sketch repotnya sendiri dan lebar daun panjang daun mangga itu bahwa menandakan ini lebih moderate dari hasil sketch repotnya dikarenakan tidak ada kemiringan yang positif atau dari kemiringan negatif sendiri, dan itu untuk kepadatan korelasinya yaitu sekitar 0,7 yang bisa dikatakan bahwa sudah lumayan tinggi untuk korelasi datanya. Kemudian pada bagian box plot sendiri yaitu di sini terdapat panjang lebar daun jeruk dan box plot dari panjang daun jeruk. Di sini terdapat median untuk lebar daun box plot lebar daun jeruk sendiri yaitu menunjukkan nilai tengah yang menampilkan data untuk lebar daun jeruk. Kemudian pada bagian kotak itu mempresentasikan kuartil 1 hingga kuartil 3 yang yaitu 50%-nya adalah nilai tengah dari data. Kemudian terdapat outliner, ada titik di luar whisker atas yang menunjukkan outliner atau nilai yang jauh lebih besar dibandingkan data yang lainnya. Kemudian untuk box plot yang panjang jeruk yaitu terdapat median yang berada di tengah-tengah box plot tersebut dengan terdapat rentang antara kuartil 1 dan kuartil 3 yang cukup besar dan menunjukkan variasi data yang signifikan. Kemudian di dalam whisker ini terdapat tidak ada outliner yang terdeteksi di dalam box plot panjang daun jeruk ini. Dan untuk interpretasinya yaitu dari panjang daun jeruk ini memiliki distribusi data yang lebih konsisten tanpa adanya nilai yang ekstrim. Kemudian selanjutnya adalah untuk lebar daun ketapang dan panjang daun ketapang kencana. Di sini untuk lebarnya sendiri yaitu terdapat median yang berada di tengah kotak, dan untuk rentang datanya terdapat whisker yang menunjukkan variasi data dari minimum ke maksimum. Namun di sini tidak ada outliner dan yang menandakan bahwa semua nilai berada di dalam rentang yang normal. Untuk interpretasinya sendiri yaitu data memiliki penyebaran lebar daun yang lebih relatif seragam. Kemudian untuk panjang daun ketapang kencana sendiri yaitu
median terdapat mendekati lebih ke kuartil 3 yang menunjukkan data lebih cenderung ke nilai yang lebih besar. Dan di sini menunjukkan nilai rentang data. Namun di sini tidak ada outliner, dan untuk interpretasinya adalah panjang daun ketapang memiliki cenderung nilai yang lebih panjang. Selanjutnya di sini ada untuk box plot yang daun mangga. Di sini untuk yang lebar daun mangga terdapat median yang berada di dalam kotak tengah. Kemudian terdapat satu outliner pada whisker bagian atas. Dan pada interpretasinya yaitu ada variabel daun mangga yang relatif kecil. Satu outliner yang perlu diperhatikan di sini karena terdapat mungkin suatu data yang menyebabkan anomali dari box plot tersebut. Kemudian untuk panjang daun mangga itu sendiri yaitu terdapat median yang berada di tengah kotak kanan dengan sepertinya ini yaitu lebih condong untuk ke kiri untuk box plot tersendiri dari nilai garis mediannya ini. Kemudian di sini kotak dari box plot tersebut menunjukkan variasi data yang luas, dan untuk whiskernya terdapat rentang yang cukup panjang dan menunjukkan variasi data yang cukup besar. Dan namun di sini tidak terdapat outliner dan data itu termasuk dalam rentang normal. Kemudian untuk interpretasinya di situ adalah panjang daun mangga ini memiliki penyebaran data yang cukup signifikan dan menunjukkan variasi ukuran yang lebih besar dibandingkan lebar daun mangga. Oke, mungkin itu merupakan presentasi saya yang saya lakukan pada tugas besar sains 3 di bagian exploratory data. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi ataupun dalam hal yang saya presentasikan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.